Halo guys, perkenalkan anggota kelompok kami. Untuk anggota yang pertama adalah saya Muhammad Rifani dari saya dengan NIM 119. Untuk berikutnya ada teman Saya Maulana Ahmad Ramadhani dengan NIM belakang 134. Di era modern yang serba cepat, dunia bisnis menjadi medan pertempuran nilai. Perusahaan berlomba mencetak keuntungan, memperluas pasar, dan menurunkan biaya produksi. Tapi, bagaimana dengan tanggung jawab, etika, dan nurani? Dua raksasa industri makanan dunia, Nestle dan Ajinomoto, menghadapi pertarungan ini. Apakah mereka hanya mengejar angka atau juga menjaga nilai? Bisnis selalu identik dengan keuntungan. Logikanya sederhana. Jika tidak untung, maka bisnis gagal. Namun, di tengah kompleksitas globalisasi dan kesadaran sosial masyarakat yang meningkat, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah semua cara untuk mencapai keuntungan itu bisa dibenarkan? Kita hidup di masa di mana informasi menyebar dalam hitungan detik. Konsumen kini tidak hanya membeli produk, mereka membeli cerita, nilai, dan integritas yang melekat pada sebuah merek. Dan ketika integritas itu rusak, bukan hanya produk yang ditolak, tetapi seluruh reputasi perusahaan bisa runtuh. Sejak lama, Nestle menjadi sorotan karena praktik pemasaran susu formula bayi yang kontroversial. Alih-alih mendukung pemberian ASI eksklusif, mereka justru agresif memasarkan produk susu formula di negara-negara berkembang. Masalahnya, di banyak tempat tersebut, air bersih sangat terbatas. Akibatnya, bayi terancam karena penggunaan susu formula dalam kondisi tidak higienis. Tak hanya itu, Nestle juga disebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di berbagai rantai pasoknya. Pekerja anak, kerja paksa, dan eksploitasi lingkungan menjadi isu yang tak kunjung usai. Meskipun perusahaan telah melakukan berbagai audit dan publikasi CSR, publik tetap bertanya, apakah itu bentuk pertobatan atau sekadar pencitraan? Di tengah tekanan pasar global dan tuntutan pemegang saham, Nestle berdiri di persimpangan. Mereka bisa terus berkembang, tapi dengan harga yang harus dibayar oleh masyarakat paling rentan di dunia. Ajinomoto nama besar dalam dunia bumbu masak. Namun, perusahaan ini juga tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 2013, Ajinomoto Indonesia diduga menggunakan formalin atau zat pengawet berbahaya pada dalam produk MSG mereka. Penggunaan bahan ini jelas melanggar standar keamanan pangan dan membahayakan kesehatan konsumen. Tak berhenti di sana, di Filipina, Ajinomoto sempat mempromosikan produknya dengan klaim bahwa MSG bisa meningkatkan kecerdasan anak. Klaim itu tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dianggap sebagai bentuk manipulasi emosional terhadap para orang tua. Praktik-praktik ini memunculkan pertanyaan fundamental. Sejauh mana perusahaan boleh mendongeng demi menjual produknya? Dan di titik mana kita harus mengatakan cukup terhadap manipulasi yang terselubung dalam strategi pemasaran?
Etika bisnis bukan teori kosong yang hanya diajarkan di kampus-kampus. Ia adalah nafas dari setiap keputusan yang dibuat di ruang rapat. Etika bisnis mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Prinsip ini bukan sekadar soal apa yang legal, tapi lebih pada apa yang benar. Apakah produk ini aman? Apakah kampanye iklannya jujur? Apakah para buruhnya diperlakukan adil? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap keputusan bisnis. Dalam praktiknya, banyak perusahaan mengklaim beretika, namun ketika profit dipertaruhkan, nilai-nilai ini seringkali jadi korban pertama. Kita mungkin merasa kecil sebagai konsumen, tapi sesungguhnya kita punya kekuatan besar. Setiap produk yang kita beli adalah dukungan terhadap cara sebuah perusahaan beroperasi. Studi menunjukkan bahwa konsumen kini semakin sadar akan pentingnya etika. Mereka tidak hanya mencari yang murah dan enak, tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Mereka bertanya, apakah perusahaan ini menghargai hak buruh? Apakah mereka menjaga lingkungan? Dalam dunia digital, reputasi bisa hancur dalam semalam, dan seringkali bukan karena produk yang gagal, tetapi karena nilai yang dilanggar. Namun, ini bukan tentang membenci korporasi. Dunia bisnis bukan hitam putih. Nestle dan Ajinomoto pun telah melakukan berbagai langkah perbaikan, meningkatkan transparansi, memperkuat rantai pasok, dan menjalankan program tanggung jawab sosial. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen jangka panjang. Etika harus menjadi budaya, bukan strategi komunikasi. Audit harus independen, produk harus aman, dan karyawan harus diperlakukan sebagai manusia, bukan hanya alat produksi. Di dunia yang semakin sadar, kita semua harus mengambil bagian. Etika bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga konsumen. Saat kamu memilih produk, kamu juga memilih nilai. Jadi, pilih yang hanya untung atau yang juga etis. Pilihan itu ada di tangan kita semua.